Hari masih terlalu pagi untuk pergi ke universitas, tapi kediaman Kim sudah kedatangan tamu. Ian baru pertama kali bertemu dengan sosok tamunya, namun sekarang mengetahui jika itu Jui. Kim Taehyung ada, tanya Jui tanpa basa-basi. Masuk saja dulu, ajak Ian dengan segera. Siapanya Taehyung, sambung Ian setelah mempersilakan. Jui masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Teman kuliah. Ternyata dia tidak berbohong, batin Ian sedikit merasa lega. Kau saudaranya Taehyung, kakak adiknya. Kali ini Jui balas bertanya. Aku adalah Is. Bagaimana bisa kau tahu alamat kediamanku? Pertanyaan dari Taehyung yang mendadak muncul di ruang tamu tanpa sengaja sudah menyelau ucapan Ian. Apa itu dari Lee Ji-hyun? Tebak Taehyung. Jui membalas dengan kelengan. Ji-hyun terlalu pelit kalau masalah seperti ini. Lagi pula dia membual mengatakan jika kau sudah menikah dan akan segera memiliki seorang bayi. Ian tiba-tiba merasa hatinya sakit mengetahui jika ternyata selama ini Taehyung masih enggan mengakuinya dan juga calon anak mereka. Aku tahu alamat kediamanmu dari Jungkook, ucap Jui. Kenapa harus Jungkook? Ian kan jadi semakin benci pada lelaki itu. Tak tahan lagi Ian segera masuk ke dalam. Taehyung menyusulnya tak lama kemudian. Kau malu, serang Ian ketika Taehyung meraih tangan gadis itu hingga membuat langkahnya terhenti. Apa? Tanya Taehyung tak mengerti. Kau malu mengaku istri dan calon anakmu di hadapan teman-teman kuliahmu. Ian kemudian tertawa remeh dengan air mata yang mulai jatuh mengalir. Sebenarnya Ian tidak ingin menangis, namun air mata bodoh ini justru keluar dengan sendirinya tanpa bisa ia tahan. Bodoh sekali, tentu saja kau malu. Aku pasti juga akan seperti itu jika berada di posisimu. Mereka karena sebuah kecelakaan bukan hal yang patut diakui dengan bangga, ucap Ian. Bukan seperti itu Yana, hanya saja. Sudahlah, kau tidak salah. Aku saja yang terlalu berlebihan merasa curiga padamu, setelah Ian. Ian mulai merasa yang mungkin hampir jatuh cinta dan itu pada suaminya sendiri. Ketika sifat Taehyung mulai berubah menjadi semakin baik di setiap harinya, di saat seperti itu Ian merasa takut akan jatuh semakin dalam. Ternyata mencintai seseorang sesusah dan semenderita ini, dia harus berurusan dengan yang namanya cemburu di setiap waktu. Ketika ia mulai merasa curiga. Jangan marah-marah lagi. Apa kau tidak kasihan pada Suji? Jika kau merasa stres, itu akan berimpact pada perkembangan Suji di dalam sana, pucuk Taehyung dengan lembut. Ian bergegas menghapus air matanya dan mengangguk menuruti ucapan sang suami. Iya, kasihan Suji. Maafkan aku sudah menuduhmu yang tidak-tidak. Ian yang sedang ngasih nonton siaran TV sembari rebahan, hanya menoleh segeranya ketika Taehyung tampak masuk di kamar. Lelaki itu baru pulang dari kegiatan kuliahnya. Tadi pagi Ian sudah berbesar hati dengan membiarkan Taehyung dan Jui berangkat kuliah bersama. Jadi ketika Ian mengatakan dia sedang mengidam sesuatu, tanpa berpikir panjang Taehyung langsung melesat menuju supermarket untuk membelikan apa yang menjadi keinginan sang istri. Ini pesananmu. Ada. Aku kira belum musim. Ian segera bangkit dari posisinya. Ia melihat kantong plastik berisi mangga setengah matang itu dengan kedua mata berbinar. Ada, tapi memang agak susah untuk mencarinya. Kau mau makan sekarang? Taehyung menawarkan. Ian mengaku dengan antusias mengikuti langkah sang suami menuju dapur. Padahal Ian bisa mengupas kulit manganya sendiri, tapi laki-laki Taehyung mencegah membiarkan salah satu seorang pekerja di kediaman Kim untuk melakukan hal tersebut. Dia perlahan tidak ingin jari-jari yang terluka akibat tersayat pisau. Sifat Taehyung yang seperti ini selalu membuat Ian merasa gelisah. Bagaimana jika ternyata Taehyung rela melakukan semua hal baik ini hanya demi calon anak mereka semata? Enak tidak? Tanya Taehyung melihat Ian yang tengah menikmati manganya dengan ekspresi puas. Enak, ini agak manis tapi tidak masalah, balas Ian. Kau mencicipinya satu potong. Taehyung menggeleng pelan. Untukmu dan Suji saja. Ya sudah. Tapi Ian bisa melihat sang suami yang tengah menelan ludahnya saat memperhatikan Ian makan. Kalau mau bilang saja, tidak perlu sok menolak skala.
Suci tidak masalah berbagi dengan ayahnya jika itu hanya sekedar sepotong buah mangga. Ian sudah menusuk sepotong mangga dengan kabut di tangannya. Ini ia menyodorkan itu pada Taehyung. Lelaki tak segera mengambil alih karpet di tangan Yen, melainkan malah membuka mulutnya lebar, minta disuapi. Ambil karpunya, aku punya tangan sendiri, protes Yen. Taehyung sudah berteriak kesal di sana, bukannya mulut lelaki itu justru meraih tangan Yen dan memaksa gadis itu menyuapinya. Kau benar, manganya terasa manis, pantas saja Suci suka, ucap Taehyung setelah menelan potongan mangga tersebut. Boleh aku minta satu potong lagi? Tadi kau bilang semuanya untukku dan Sulci, balas Yen cemberut, tidak rela berbagi dengan sang suami. Sebenarnya aku juga mengalami laman yang hitam, celuk Taehyung. Yen menggeleng tidak percaya, tidak ada hal semacam itu, namun tetap menyodorkan sepotong mangga yang Taehyung minta. Ini yang terakhir, setelah ini jangan minta lagi. Taehyung tersenyum dan membalas dengan anggukan. Kemudian kembali menerima suapan mangga dari tangan sang istri. Setelah selesai makan, ikut aku pergi ke suatu tempat, ajak Taehyung. Kemana? Tanya yang penasaran. Beli ponsel baru, balas Taehyung. Yen mengangguk setuju. Katanya Jungkook Oppa mau datang ke Mami Yen. Jungkook Oppa bilang mau mampir kemarin untuk menemuiku. Kapan? Tanya Taehyung. Sekarang. Ya sudah, tunggu di luar saja, sekalian aku ingin tahu dia mau apa. Ketika Taehyung dan Yen keluar melewati pintu, Jungkook sudah memasuki gerbang dengan satu kantong plastik yang tampak familiar di tangannya. Kalian mau pergi? Tanya Jungkook. Iya, aku perlu membeli ponsel baru sekalian membawa Yen pergi jalan-jalan. Kasihan Sulci kalau di rumah terus-terusan, balas Taehyung. Jungkook tersenyum paksa. Oh ya, ini untukmu, sekarang perminta maaf dariku atas kejadian kemarin pagi. Taehyung tahu yang dibawa oleh Jungkook adalah ayam goreng favorit Yen. Sayang, kau mau makan ayam goreng? Tanya Taehyung. Meski terkejut dengan panggilan baru itu, Yen tetap mencoba bersikap biasa saja sembari menggeleng. Dia tadi sudah makan ayam bersama Kwang Sun. Iya kan sayang, sengaja sekali Taehyung membuat Jungkook terbakar api cemburu. Iya, jawab Yen singkat. Tapi aku belum. Terima kasih banyak Jungkook kak. Kebetulan kau datang di saat aku ingin makan ayam. Aku akan memakannya dengan baik. Taehyung mengambil alih kantong plastik itu dari tangan Jungkook. Wah, aku tidak menyangka kalian bisa jadi sedekat ini dalam waktu yang cukup singkat, ucap Jungkook. Mengapa tidak? Kami kan sudah menjadi sepasang suami istri. Ada banyak waktu untuk melakukan segala hal hanya berdua. Kemudian perasaan cinta itu datang tanpa kita sadari, jelas Taehyung. Jungkook mengangguk paham, namun Taehyung tahu dia merasa tidak rela sama sekali. Berhentilah mengejar Joyeon dan coba kau lihat di Jiyeon. Dia sudah menunggumu dengan sabar bersama bertahun-tahun lamanya. Jangan sampai nantinya kau akan menyesal ketika Jiyeon sudah mulai merasa lelah, peringat Taehyung. Perasaan seseorang tidak dapat dipaksakan, balas Jungkook dengan enggan. Bisa, buktinya aku dengan Joyeon. Iya Jungkook Oppa, Jiyeon gadis yang baik. Aku yakin kalian pasti akan cocok jika bersama, tambah Yen. Sudah ya, aku akan pamit pulang sekarang. Tampaknya Jungkook tidak ingin membahas hal ini lebih lanjut lagi. Dia selalu mengejar orang yang aku sukai terlebih dahulu. Sudah sejak dulu seperti itu, kumam Taehyung. Aku jadi penasaran sebenarnya Jungkook itu sahabatku atau malah sainganku. Tapi Jungkook Oppa menyukaiku terlebih dahulu, jatuh Yen. Berarti kata Jungkook Oppa sebenarnya sama saja, sama-sama berebut calon pacar orang. Aku mengejarmu agar Jungkook membela Jiyeon, jelas Taehyung. Seharusnya dulu kau pacaran saja dengan Jiyeon. Secara otomatis, Jungkook Oppa pasti akan merebut Jiyeon darimu. Balas Yen kembali kesal setelah teringat dengan alasan mereka bisa menjadi sepasang suami dan istri. Benar juga, kenapa aku tidak kepikiran seperti itu ya? Apa sekarang saja aku jadian dengan Jiyeon? Kau mau dimadu tidak? Yen sudah menilik sebal di sana. Kau mau kita cerai sekarang juga? Taehyung sudah tertawa lepas di sana melihat ekspresi kesal Yen. Sayang, aku cuma bercanda, dan lagi-lagi kata sayang itu terucap pakai acara pupuk skala pula.
Ini terasa canggung, tapi jujur saja Yan menyukainya. Tidak menduga jika Taehyung bisa bersikap semanis ini. Oh, ternyata kau, sambut Bibi John dengan senyum ramah. Ini dari ibu Bibi John. Jian menyodorkan sebuah kotak berisi cake buatan sang ibu. Ya ampun, kenapa dapat tepat sekali? Ibumu selalu seperti ini, baik sekali pada keluarga kami. Itu semua karena keluarga Bibi John juga baik sekali pada kami, pada Jian. Tidak mau masuk ke dalam terlebih dahulu, Jungkook ada di dalam kamarnya. Jian menolak dengan kelengan. Masih ada tugas kuliah yang harus aku kerjakan di rumah, Bi. Lain kali saja aku akan datang untuk mampir. Ah, begitu rupanya. Sejak aktif kuliah lagi, kau dan Jungkook jadi jarang bertemu ya. Main ke rumah juga hampir tak pernah sama sekali. Apa jangan-jangan kalian sedang bertengkar tentang wanita berbahaya tersebut? Tidak, Bi, hubungan kami baik-baik saja. Memang akhir-akhir ini kami sama-sama sibuk. Kalau begitu aku pamit pulang dulu, permisi, pamit Jian. Meskipun masih merasa penasaran ibu kandung dari John Jungkook itu tidak bisa bertanya lebih lanjut. Ini kan urusan anak muda. Siapa yang baru saja datang, Bu? Tanya Jungkook yang baru keluar dari kamar. Jian, balas ibunya singkat. Tumben dia tidak mampir dulu. Kemau Jungkook merasa heran. Sedang ada tugas katanya. Kalian tidak sedang bertengkar kan? Kenapa kelihatannya kalian tidak dekat lagi sekarang? Tidak kok, balas Jungkook singkat. Tapi sepertinya memang ada yang aneh dari Jian. Saat tidak sengaja berpapasan saat Anda berangkat ke universitas, gadis itu hanya aku memberikan senyuman tipis tanpa menyapa seperti biasanya. Padahal dengan Taehyung dia masih biasa saja, masih heboh, masih ceria, dan masih saling bertukar cerita. Syukurlah, awas kalau kau sampai berani membuat calon mantu ibu marah dan sedih. Cukup memilih untuk tidak menanggapi ucapan sang ibu meskipun ibunya sangat menyukai Jian, tapi Jungkook tidak memiliki perasaan apapun pada gadis itu. Apa dia marah padaku ya? Aku sudah berbuat kesalahan apa? Kalau Jungkook setelah ia kembali masuk ke dalam kamarnya. Ponsel barumu mana? Tanya Yan. Ada kok, balas Taehyung. Biasanya aku selalu meletakkannya di atas meja nakas atau membiarkannya begitu saja di atas ranjang. Tapi hari ini, kau terkesan menyembunyikannya benda itu dariku. Apa mungkin Taehyung trauma ia akan menusuknya lagi? Ada apa saja yang jarang memperhatikan. Coba sini aku lihat, minta Yan. Tanpa ragu, Taehyung sekarang mengeluarkan ponselnya dari dalam saku, memberikan benda itu pada Yan. Kau semakin dekat dengan Jui ya. Kalian bahkan sering mengambil foto bersama. Komentar Yan setelah melihat beberapa pesan yang dikirim oleh Jui yang kebanyakan adalah foto mereka berdua. Dia kan sahabatku sayang. Dayan mengunyit heran meskipun ada kata sayang yang terucap, tapi itu sama sekali tidak bisa menutupi rasa curiga yang Yan rasakan. Dulu teman, sekarang sahabat, besok-besok kalian akan pacaran, lalu kau akan pergi untuk menikahinya. Bicara sembarangan, Taehyung masih menanggapi dengan santai. Mulai memiliki perasaan cinta pada Kim Taehyung membuat Yan merasa serba salah ketika dia tengah merasa cemburu. Jui menyukaimu, kau angkat di situ. Kau tahu dari mana? Tanya Taehyung. Sudah kelihatan dengan jelas sekali. Kau hanya mengada-ada, lucu ya. Dulu kita sering membenci dan menolak untuk menikah, tapi sekarang mulai jadi seperti ini. Kemam Taehyung yang kemudian meraih ponselnya sebelum keluar dari kamar, meninggalkan Yan sendirian di sana. Yan tiba-tiba merasa sangat kesal menganggap maksud dari ucapan Taehyung barusan adalah dia tidak ingin dikekang olehnya. Jelas Yan tidak akan bersikap seperti ini kalau saja baik itu Taehyung maupun Jui tidak bersikap mencurigakan. Jui bahkan sering mampir ke rumah untuk berangkat ke universitas bersama suaminya, padahal jalannya tidak searah. Akhir-akhir ini Yan seringkali bangun kesiangan, jadi dia benar melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Jui datang, jika saja Kwangsu tidak memberitahunya tadi pagi. Di saat Yan ingin memulai hal yang baik bersama dengan Taehyung, lagi itu justru membuatnya ragu. Seharusnya kau terus bersikap lurus saja padaku.
Jika seperti ini, malah hanya akan membuatku bingung. Kemudian sembari mengusap lembut perutnya yang sudah mulai sedikit memuncit.